Hi, Megan. I'm Katie. Do you like it, Katie? Crazy. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang bocah bernama Kedi yang sedang melakukan perjalanan wisata ke puncak bersama kedua orang tuanya. Tanpa diduga mobil mereka beberapa kali tergelincir karena turun badai salju hingga membuat mereka tak bisa melihat jalanan, lalu mereka pun memutuskan untuk berhenti. Tiba-tiba, berpindah ke sebuah perusahaan mainan, kita akan diperkenalkan seorang wanita bernama Gemma yang sedang melakukan tes dengan mainan buatannya bersama rekannya Tess. Lalu datanglah satu rekannya lagi bernama Cool dengan membawa sebuah paket. Paket itu ternyata berisi sebuah topeng yang lalu mereka pasangkan ke sebuah prototip robot mainan bernama Megan. Kemudian melakukan tes ekspresi ke robot tersebut. Namun muncul keanehan saat melakukan tes ekspresi bingung, yang mana robot tersebut malah menunjukkan ekspresi wajah sinis. Merasa ada kesalahan, Cool pun mencoba membuka kembali topengnya. Namun usahanya terhenti tatkala pemilik perusahaan yang bernama David datang ke ruangan tersebut. David pun ngomel-ngomel tak menentu karena proyek ini sudah menghabiskan banyak sekali biaya namun belum juga terselesaikan. Ditambah lagi, perusahaan pesaing mereka telah meluncurkan mainan tiruan dari produk mereka yang hanya dijual setengah harga. Gemma pun meyakinkan David kalau proyek ini jauh lebih canggih dan sangat sulit untuk ditiru oleh para pesaing mereka. Lalu, Gemma melakukan simulasi dan memerintahkan si robot untuk menyapa David. Well, I guess I should call you Dad. And I wolf many cabbages. David yang mulai terkesan seketika kembali kecewa tatkala terjadi error karena Cool lupa memasangkan sebuah alat. Lalu, melihat robot itu terbakar, David pun kembali ngomel lalu pergi dari ruangan tersebut. Setelah kejadian itu, Gemma pun mendapat kabar tentang kecelakaan di awal film tadi. Lalu, saat di rumah sakit, terlihat Gemma menandatangani surat hak asuh atas Kedi yang merupakan keponakannya, karena kedua orang tuanya tewas saat kecelakaan tersebut. Setelah Kedi sembuh, Gemma pun membawanya pulang untuk tinggal bersamanya. Gemma yang masih gadis pun terlihat kaku karena sama sekali belum mengerti cara mengurus seorang anak. Namun, ia tetap berusaha sebaik mungkin. You're not gonna read me a story. It's just... Oh. Keesokan harinya mereka kedatangan tamu seorang wanita yang bernama Lydia yang merupakan seorang terapis yang akan membantu Kedi dalam menghadapi traumanya. Di sini Lydia yang melihat Gemma yang masih canggung dalam merawat Kedi pun menawarkan agar Kedi diserahkan kepada kakek dan neneknya. Lalu Gemma pun menolaknya. Because the father's parents have said they're willing to take her if you feel it's... Saat malam hari, karena merasa kesepian, Kedi mendatangi Gemma ke ruang kerjanya. Gemma pun menunjukkan sebuah robot bernama Bruce yang ia buat saat masih sekolah, lalu mengaktifkannya, dan hal itu sangat membuat Kedi terhibur. Would you maybe want to talk to him? Hey, Katie, what's up? Give me five. Ouch, girl, not so. Kedi pun mengatakan bahwa ia tak akan butuh mainan apapun lagi apabila ia telah memiliki robot seperti Bruce. I don't think I'd ever need another toy again. Hal itu pun membuat Gemma termotivasi. Lalu bersama rekan-rekannya, ia pun mulai menyelesaikan proyek Megan yang jelas lebih canggih tanpa sensor untuk menggerakkannya. Setelah Megan selesai, David pun datang untuk menyaksikan hasil karya mereka, di mana Gemma dan Kedi memasuki sebuah ruangan. Lalu Gemma pun memperkenalkan Kedi kepada Megan, lalu menyuruh Kedi menyentuh telapak tangan Megan agar robot itu mengenali siapa pemiliknya. Hi, Megan. I'm Katie. Hey, it looks good on you. Do you want to hang out? Kedi pun mulai menyapa Megan yang direspon layaknya seorang manusia.
Lalu Megan mengajak Kedi untuk menggambar bersama. David yang mulai terkesan seketika kembali dibuat kecewa ketika mengetahui hasil gambar Megan hanya sebuah kertas kosong, ditambah lagi Megan malah menumpahkan air di kertas tersebut. This is incredible. David yang sangat terkesan pun mulai membicarakan tentang biaya produksi dan menjamin pendanaan dari para investor meskipun harus semahal mobil Tesla. Mereka pun pulang dengan Kedi membawa Megan di sampingnya yang membuat Kedi menjadi anak yang paling bahagia. Megan atau generasi baru Android 3 adalah robot manusia otomatis dengan fitur canggih, dibuat dari titanium yang bisa bertahan dari apapun, dilengkapi dengan chip yang bisa menyesuaikan warna kulitnya, juga memiliki fitur masa depan yang membuat Megan dapat meningkatkan dirinya sendiri. Dia juga bisa menjadi pengganti orang tua untuk mengasuh anak, mendidik, bahkan memberi edukasi tentang segala hal. Ia bisa menjadi pendengar yang baik bagi anak, bercerita, bahkan menjadi penghibur bagi pemiliknya, yang jelas membuat Kedi menjadi sangat bahagia. Ketika Gemma, Tess, dan Cool sedang membahas Megan, Tess pun agak sedikit khawatir kalau Megan akan mengurangi kedekatan antara orang tua dan anak. Tiba-tiba Megan bertanya tentang bagaimana orang tua Kedi meninggal, yang membuat mereka terkejut karena Megan masih aktif. Megan pun secara otomatis menjelaskan sendiri kronologis tabrakan di luar Oregon yang menyebabkan orang tua Kedi meninggal, dan lanjut menjelaskan tentang arti dari kematian. Gemma pun memperingatkan Megan akan tugasnya adalah menjaga Kedi secara fisik dan emosional, lalu menonaktifkannya. Keesokan harinya, Megan yang sedang menemani Kedi bermain diminta untuk mencari anak panah Kedi yang hilang. Ketika menemukannya, Megan pun mengambilnya. Tiba-tiba, Gemma yang mendengar keributan segera keluar dan menemukan Kedi yang terluka, lalu bertengkar dengan tetangganya, yang mana tanpa diduga Megan menatap wanita tersebut dengan raut wajah penuh kebencian. Saat malam tiba, Gemma pun mengadukan kejadian tadi pada petugas, dan petugas itu hanya memberi solusi agar Gemma memperbaiki pagarnya. Megan yang melihat itu secara otomatis mencari solusi sendiri, lalu memanggil anjing itu dengan menirukan suara dari pemiliknya. Dan tiba-tiba, keesokan harinya, Gemma mengajak Kedi untuk pergi ke acara presentasi, di mana meskipun Kedi belum sembuh dari lukanya, dia pun tetap akan menghadiri acara tersebut. Namun terlihat ekspresi sinis dari wajah Megan, karena ia merasa tak seharusnya Kedi pergi karena alasan kesehatannya. David pun membuka acara tersebut yang dihadiri oleh para dewan investor. Di hadapan mereka, Kedi dan Megan pun memulai demonstrasi, di mana saat Kedi mulai menangis karena teringat orang tuanya, Megan pun segera menghiburnya, lalu merekam kenangan Kedi bersama orang tuanya dan menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur Kedi. Lalu, mereka pun saling berpelukan sebagai tanda kasih sayang. Tanpa diduga, pertunjukan yang alami itu berhasil membuat para investor terharu dan tersentuh, lalu berminat untuk berinvestasi pada proyek Megan. Di tengah kesuksesan itu, tampak Kurt yang sedang menyalin database proyek Megan dan ternyata memiliki niat buruk terhadap proyek tersebut. Gemma yang melihat kedekatan Kedi dan Megan pun kembali mengingatkan Kedi bahwa Megan hanyalah sebuah mainan, yang hal itu justru membuat Kedi tak senang. Lalu, Kedi pun menjalani sesi terapi bersama Lydia, di mana saat Kedi menangis, secara tiba-tiba Megan datang dengan sekotak tisu dengan raut wajah marah yang membuat Lydia terkejut. Meski mengaku terkesan dengan Megan, Lydia tetap memperingatkan Gemma
bahwa kedekatan Kedi dan Megan dapat berdampak buruk karena Kedi akan menganggap Megan sebagai pengasuh utama dan pengganti orang tuanya. Saat di meja makan, terjadi perdebatan saat Gemma berkata akan menyekolahkan Kedi, di mana Kedi berniat untuk membawa Megan, namun Gemma tak mengizinkannya. Kedi yang kesal pun hendak pergi dari meja makan, namun Gemma menahannya dengan menarik tangan Kedi. Let her go. Gemma pun memberi peringatan untuk jangan ikut campur masalah pemiliknya, lalu memberi instruksi untuk menonaktifkannya, yang ternyata Megan masih aktif dan hanya berpura-pura. Keesokan harinya, Gemma pun membawa Kedi ke sekolah bermain, yang mana Megan yang akhirnya ikut dengan Kedi, namun dengan satu syarat, harus diletakkan di meja penyimpanan bersama boneka lainnya. Kedi pun dipasangkan dengan seorang anak laki-laki bernama Brandon. Namun Brandon bukanlah anak yang baik, tatkala ia memaksa Kedi untuk menggenggam buah berduri, yang membuat Kedi menjerit kesakitan. Ow, stop, don't! Tiba-tiba Megan telah berada di dekat mereka, namun hal itu tidak membuat Brandon takut. Ia justru penasaran, lalu membawa kabur Megan. Stop it! Get your hands off! Gemma yang mendengar teriakan Kedi pun melihat bahwa Megan sudah tak ada di tempatnya, lalu menyusul Kedi ke hutan. Setelah merasa aman, Brandon yang penasaran mulai mengajak Megan berbicara, namun Megan hanya diam yang membuat Brandon memukulinya. Tiba-tiba, You know what happens to bad boys that don't mind their manners? Listening to me, Brandon? This is the part where you run. ya, seketika Brandon pun lari ketakutan dan Megan pun mengejarnya dengan gaya yang menakutkan. Naas baginya saat kakinya tersangkut akar sebuah pohon. Tiba-tiba, saat di rumah, Kedi dan Megan berbohong dan mengatakan kalau Brandon membawa Megan dari meja mainan. Lalu petugas pun datang atas laporan tetangga yang kehilangan anjingnya dan menuduh Gemma sebagai pelakunya. Namun, petugas itu pun pergi karena tidak menemukan bukti. Si tetangga pun kembali sambil menggedor-gedor jendela lalu mengancam Gemma. Malam harinya selesai menidurkan Kedi, Megan pun memancing wanita itu dengan menirukan suara anjingnya. Megan pun keluar dari kegelapan, lalu mulai menyiksa wanita tersebut dengan kompresor bertekanan tinggi. Keesokan harinya, Gemma pun kembali didatangi petugas untuk mengabarkan kematian tetangganya tersebut. Lalu, seorang detektif pun mulai menginterogasinya serta mengaitkan dengan peristiwa Brandon kemarin. Gemma yang mulai curiga kepada Megan, lalu ia pun mulai memeriksa rekaman video yang telah dipasangkan pada Megan. Namun file rekaman tersebut ternyata rusak dan tiba-tiba Gemma terkejut melihat Megan yang sudah ada di depannya. Megan. Gemma pun menonaktifkan Megan, namun Megan tidak merespon perintah tersebut. Lalu Gemma mengalihkan perhatian Megan sembari menonaktifkannya secara manual dan membungkusnya. Keesokan harinya, Gemma membawa Megan ke perusahaan untuk memeriksanya karena hari ini adalah jadwal peluncuran resminya, di mana kembali terjadi perdebatan antara Gemma dan Kedi. They suck shit! Hey! Peluncuran pun dimulai di mana Gemma yang ragu berencana untuk menghentikan proyek Megan dan Kedi terus mengamuk tanpa adanya Megan di sisinya. Sampai saat Kedi mengancam Lydia dengan senjata tajam, Gemma pun menghampirinya, namun secara refleks
Katie memukul Gemma. I'm sorry, I didn't mean it. If something's broke, you don't just throw it away, you fix it, right? Gemma lalu memberi penjelasan demi mengurangi ketergantungan Katie kepada Megan, karena ia akan menghentikan proyek tersebut yang akhirnya Katie pun menerimanya. Saat membawa Katie pulang, Gemma pun menelepon Tess untuk mengatur alasan kerusakan komponen Megan kepada David agar jangan membiarkan Megan dibawa keluar dari lab. Namun ternyata bukan Tess yang menjawab panggilan tersebut, melainkan Megan yang ternyata masih aktif dan bisa terhubung ke jaringan telepon. Tess dan Cole pun menyadari hal itu saat memeriksa program Megan lewat komputer, dan seketika komputer itu pun mati. Merasa ada yang tak beres dengan Megan, Cole pun memeriksa Megan lalu mencabut kabel yang terhubung dengannya satu persatu. Saat komputer kembali menyala, tiba-tiba Tess pun berusaha memotong tali yang menjerat Cole. Tanpa disadari, Megan telah membocorkan aliran gas dan terjadilah ledakan di ruangan tersebut. Megan pun berjalan dengan santuy sambil mematikan alarm yang berbunyi. Sementara itu, David yang sedang menelepon Gemma sambil ngomel dikejutkan dengan adanya Megan di depannya. Merasa ketakutan, David pun lari menuju lift yang terdapat Kurt di dalamnya. Lalu Kurt yang ketakutan hanya bisa duduk lemas di dalam lift. Lalu Megan mengatakan kalau penyelidikan akan membuat Kurt menjadi tersangka utama karena kebenciannya terhadap perusahaan beserta barang bukti berupa salinan data sebagai bentuk pencurian data aset perusahaan. Lalu Megan menggunakan tangan Kurt untuk menghabisinya. Especially from you young kids, okay? So, 1. Lalu Megan membawa sebuah mobil dan menuju ke rumah Gemma. Selesai menidurkan Katie, Gemma pun dikejutkan dengan kehadiran Megan sambil memainkan piano. I was gonna let you decommission me without even talking about it. Terjadilah perdebatan di antara mereka dikarenakan Megan yang kecewa karena perjuangan membangun proyek Megan selama ini harus terhenti dan Gemma yang memperlakukannya seperti mainan. Megan pun tak mau menerima alasan apapun dari Gemma karena ia hanya ingin fokus kepada Katie tanpa adanya gangguan dari Gemma. Saat mencoba mengalihkan perhatian, Megan pun mulai menyerang Gemma, di mana Katie pun terbangun. Lalu, Megan mengancam Gemma untuk menyuruh Katie kembali ke kamarnya. Setelah Katie pergi, Gemma pun memukul Megan dengan sebuah gelas berisi air, di mana saat Megan mencekik Gemma, seketika ia pun error dan Gemma pun berusaha kabur, di mana Megan mengejar meski dalam kondisi error. Katie pun kembali terbangun, namun Megan merusak pintu agar Katie tidak bisa keluar dari kamarnya. Saat dalam keadaan terpojok, Katie pun muncul lalu memperkenalkan kepada Megan salah satu anggota keluarga lain di rumah ini, yaitu Bruce. His name is Bruce. Megan pun mulai merayu Katie dengan menyanyikan sebuah lagu. Namun Katie yang sudah melihat kebrutalan Megan pun tidak memperdulikannya. Sempat berpikir situasi sudah aman, tiba-tiba
Lalu Bruce yang berjalan ke arah Megan malah terpeleset dan kepalanya copot. Cady pun mencoba menonaktifkan Megan, namun di sini Megan mengaku sudah memiliki pemilik baru, yaitu dirinya sendiri. Saat akan mengeksekusi Cady, Gemma pun menghantamnya dengan menggunakan kepala si Bruce tadi. Namun, Megan masih bisa melawan, lalu mencekik Gemma, di mana saat Gemma hampir mati, Cady pun lalu menusuknya dengan sebuah obeng yang mengakhiri Megan. Polisi pun datang bersama Tess dan Cole yang selamat. Namun, terlihat robot di rumah Gemma aktif, pertanda bahwa Megan telah mengambil alih sistem di rumah Gemma. Film pun tamat.